1 Samuel 15 ayat yang kedua. Kenapa bangsa Amalek itu terus-terusan dimusnahkan Bang Paruk? Karena dia melakukan dosa terus-menerus Bang Paruk. Misalnya nih di dalam 1 Samuel 15 ayat yang kedua dan ketiga itu kan jelas anak yang menyusui dosanya apa? Sebentar. Jangan kejang-kejang waktu saya ini waktu saya sudah tunjukkan datanya. Itu nggak kau jawab. Yang kau tanya, Ki, apa ini salahnya anak yang masih dalam penyusuan ini, Ki? Kenapa disuruh Tuhan kau tumpas? Sampai hewan ternak pun juga disuruh tumpas. Hah? Tuhan kau memberikan perintah sekeji itu, sesadis itu, setelah itu kau teriak-teriak ajaran kasih. Ajaran kasih apa? Dan kau nggak menjawab itu. Jawab, Ki, apa dosa dan salahnya anak kecil yang masih menyusui? Apa dosa dan salahnya hewan ternak, Ki, hingga disuruh tumpas? Yang lebih ngeri lagi, Ki, kata-katanya itu, Ki, jangan ada belas kasihan padamu. Nabi Muhammad SAW, kemarilah aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan atasmu, yaitu dengan jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. Sementara di dalam Bible-mu dibolehkan kalian membunuh. Lukas 19 nomor 27. Yang tidak setuju untuk yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawa kemari lalu bunuh di hadapanku. 1 Samuel 15 nomor 3. Anak-anak yang masih menyusui disuruh Tuhan kau bunuh. 1 Samuel 15 nomor 3. Biar tahu kau, Ki. Nomor 4 ayat keempatnya ini. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain daripada Dia. Hendaklah berbuat kepada ibu bapakmu, kedua-duanya sampai berusia lanjut memeliharamu. Maka sekali-kali jangan engkau mengatakan ah. Jangan kau katakan ah kepada kedua orang tuamu. Sementara, Ki, ya, di dalam Bible-mu, kalau kau mau jadi Kristen, kau harus jadikan seisi rumahmu sebagai musuhmu. Matius 10 nomor 36. Tak mungkin Tuhan kau itu Tuhan yang benar. Sementara yang diajarkan oleh Tuhanmu itu kekejian semuanya, Ki. Hadis, kau baca dalam Bilangan 31 nomor 17 sampai 18, di mana Tuhan kau tuh rasis. Masa perempuan gak perawan disuruh bunuh? 1 Samuel 15 nomor 3, jangan ada belas kasihan kepadamu, tumpaslah bangsa Amalek, sampai binatang ternak pun disuruh bunuh. Anak-anak yang masih menyusui pun disuruh bunuh. Tuhan apa itu? Tuhan kok pelaku genosid. Selanjutnya dibilang si Oki, oh Tuhan kami tidak ngutuk. Iya, karena kau nggak baca Bibel. Baca itu di dalam Yeremia 11 nomor 3. Siapa yang dikutuk Tuhan kau? Kau baca juga itu di dalam Kejadian 12 nomor 3. Siapa yang dikutuk Tuhan kau? Mungkin karena Tuhan kau tukang kutuk. Dalam Galatia 3:13 Tuhan kau dikutuk sama Paulus. Hanya kau bilang berkali-kali, Ki, abang kau ini mantan Kristen, master Bibel abang kau ini. Jangan gini, Ki, ya. Kalau di dalam iman Islam, Tuhan itu tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya. Nggak ditanya. Terus kau katakan tadi bahwasanya Allah itu mengutuk orang Yahudi menjadi kera. Kami umat Islam kami tidak mempertanyakan apa yang diperbuat dikehendaki oleh Tuhan kami. Tapi kamilah akan ditanyakan tentang apa yang kami perbuat. Karena beda sama kalian, di mana kalian memiliki Tuhan tapi nggak punya harga diri. Tuhan nggak punya harga diri. Jadi jangan kau katakan Tuhan di dalam kitab kau tidak mengutuk. Banyak kutukan disampaikan Tuhan kau dalam Bibel Muki. Aku nggak mau bertanya sama kau. Belum bertanya aku sama kau. Bertanya aja sama aku. Ya? Oke, teman-teman, siap. Bagus sekali ini aku diskusi sama kau. Nggak bertanya aku samamu. Oh ya. Oke.
Ya, saya mau tanggapi dulu ya. Kenapa Tuhan menyuruh memusnahkan bangsa Amalek? Harusnya kau berterima kasih, Faruk. Apa yang dilakukan bangsa Amalek itu? Mereka berbuat dosa terus-menerus, makanya dimusnahkan. Tidak mau bertobat. Harusnya kau berterima kasih dengan Tuhannya orang Kristen. Sampai bangsa Amalek itu dimusnahkan. Ya Faruk ya, jangan kejang-kejang, santai. Santai. Itu. Nah, terus teman-teman, di dalam ajaran Kristen itu, kalau percaya kepada Yesus jadi orang Kristen itu harus membenci seisi rumahnya. Lah betul, ketika awalnya kamu tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, tetapi ketika kamu mengakui Yesus itu adalah Tuhan, kamu akan diusir dari keluargamu. Karena apa? Pemberitaan Injil. Banyak murtadin-murtadin itu yang ketika dia menerima Tuhan Yesus, dia diusir dari keluarganya, Faruk. Tapi ingat, janji Tuhan itu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Satu orang diselamatkan, seisi rumah pun akan diselamatkan. Itu Bang Faruk Sianipar. Banyak di dalam ajaran Kristen itu Tuhannya mengutuk. Kau tunjukkan nanti pakai data. Kau tunjukkan pakai data ya. Itu. Terus masalah boleh berbuat baik kepada orang tua. Makanya kalau baca itu jangan buru-buru. Sekarang aku suruh kamu baca ulang di dalam surat Al-An'am, Quran 6 ayat 151 itu. Ya, kau baca ulang itu pelan-pelan, kau baca ulang Bang Faruk. Ya, biar aku tunjukkan sama kamu nih. Makanya kalau baca itu pelan-pelan, jangan pakai emosi. Quran 6 ayat 151. Katakanlah Nabi Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Nih, apa yang diharamkan Tuhan kepadamu nih? Lihat nih ya. Katakanlah Nabi Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu, pegangan kau Faruk, pegangan. Janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Itu yang pertama. Berbuat baiklah kepada orang tua, ini termasuk apa? Ingat yang di atas. Apa yang di atas? Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, aku akan membacakan yang diharamkan Tuhan kepadamu. Yang pertama, janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua, ini termasuk di dalam apa yang diharamkan ini, Bapak Faruk. Ya, pelan-pelan kau. Dan janganlah membun-bun anakmu, ini haram. Itu pelan-pelan, makanya kalau bacanya jangan asal ngomong, asal nyeplak, hendak dibaca. Ingat, di dalam surat Al-An'am itu ketika katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Berarti apa yang dibacakan itu kan yang diharamkan Tuhan kepadamu. Benar nggak? Baca di awalnya, pegangan kau, pegangan, pelan-pelan. Katakanlah Nabi Muhammad, kemarilah, aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu yang pertama, janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Di situ, terus lanjut, berbuat baiklah kepada orang tua, itu haram. Pegangan kau. Hah? Itu. Nah teman-teman, saya cuma minta, saya nggak mau bertanya juga dengan Bang Faruk ya teman-teman. Saya cuma mau Faruk jelaskan Al-An'am 151 ini. Di situ kan sedang dibacakan apa saja yang haram. Nah, kenapa berbuat baiklah sama orang tua? Berbuat baiklah sama orang tua kok masuk di situ? Nanti tolong dijelaskan ya kenapa itu bisa terjadi. Tolong jelaskan pakai data dan dalil. Saya nggak mau lanjut ke yang lain dulu teman-teman. Saya nggak mau ya. Saya nggak mau lanjut yang ke lain-lain dulu. Habis ini kita akan bahas At-Tahrim ayat yang ke-1 setelah ini ya. Tapi saya mau lanjut dulu. Bang Faruk tolong jelaskan dulu Al-An'am ayat yang ke-1. Kenapa berbuat baiklah orang tua itu termasuk yang dibacakan di dalam keharaman itu? Silakan. Oke, dia mempertanyakan tentang surah Al-An'am ayat 151 teman-teman ya. Makanya aku bilang umat Kristen ini gampang disesatkan karena berpegangan hanya kepada terjemahan. Udahlah terjemahan salah memahaminya. Udah terjemahan ini dikasih berserak pemahamannya. Itulah Kristen. Gak
bisa kau pahami terjemahan. Ya Allah Ki. Anak TK aja pun membaca terjemahan itu sudah paham Ki. Tapi aku kembalikan kau kepada pemahaman original teksnya. Di sini kan di kalimat awal dikatakan, katakanlah Nabi Muhammad SAW. Ini kali ini aku ajak kau belajar tentang original teks ya. Qul ta'alu ya. Di sini katakanlah Nabi Muhammad SAW, kemarilah aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Udah, ketika kalimat jangan mempersekutukannya dengan apapun, di sini sudah ada wakof Ki. Itu kalimat yang terpisah. Ini ada wakof jim di sini Ki. Ini tanda berhenti. Boleh berhenti, boleh dilanjutkan wakof ini. Lalu setelah kata wakof, setelah tanda baca wakof, ya wakof jim, ya di sini ada kata wala dan kemudian. Makanya kami umat Islam itu nggak bisa disesatkan, karena kami umat Islam adalah umat yang tetap berpegang kepada original teks kitab kami 1500 tahun yang lalu sampai detik ini. Sementara kalian Kristen, ya kitab kalian modal terjemahan, nggak pernah berpegang kepada original teks. Makanya si Oki di Indonesia, kalau dia baca Yohanes 1 nomor 1 di Indonesia, pada mulanya adalah Firman bersama-sama dengan Tuhan, Firman adalah Tuhan. Sampai di Thailand, ya Yohanes 1 nomor 1 isinya jadi seperti apa bunyi Yohanes 1 nomor 1? Melai pelakoi. Noi. Nak noi. Nak noi. Nah, itu aja. Power framing. Sementara dalam Lukas 14 nomor 26 Ki, jelas Ki. Ya, untuk jadi pengikut Yesus kau harus benci bapak mamamu. Kau harus benci istrimu. Benci kau kepada anak-anakmu. Dan kau sudah membenarkan itu tadi. Sudah kau benarkan tadi kan Ki? Benar kau bilang. Kalau mau ngikut Yesus, seisi rumah itu harus kita bikin jadi musuh kita. Benar kau bilang. Sudah kau benarkan, maka diskusi ini harusnya sudah selesai. Ketika kamu membenarkan untuk jadi Kristen, kau harus memusuhi bapak mamamu. Terus kau katakan dalam 1 Samuel 15 nomor 3, 1 sampai 15 nomor 3, kau bilang harus berterima kasih kepada Kristen karena ditumpasnya bangsa Amalek, karena mereka itu berdosa. Gitu loh Ki, apa dosanya hewan ternak sama anak dalam menyusui Ki? Sadis sekali, makanya kalian Kristen itu sadis-sadis Ki ya. Oh nanti kau jawab Ki ya, apa dosanya ini anak-anak ini Ki? 1 Samuel 15 nomor 3 nih, sama hewan ternak ini apa dosanya Ki? Nih jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Sadis. Satu-satunya kitab suci yang mengandung narasi sekeji ini cuman kitabnya Kristen ini. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui. Apa dosanya anak-anak yang menyusui ini Ki? Anak-anak yang menyusui tapi udah pandai rupanya curi mangga Ki. Anak-anak yang menyusui udah pandai rupanya berzina Ki. Lembu maupun domba, unta maupun keledai. Sekarang saya tanya, apa dosanya anak kecil dan juga binatang ketika disuruh Tuhan kau suruh tumpah? Silakan. Nah, kita langsung jawab. Sebentar, diterima. Alkitab menjawab Bang Faruk, enggak pakai putar-putar. Oke. 1 Samuel 15 ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Langsung Faruk, kenapa Amalek itu dimusnahkan? Karena mereka melakukan dosa terus-menerus. Sebentar. Saya sudah jawab itu. Waktu saya. 1 Samuel 15 ayat yang kedua, kenapa bangsa Amalek itu terus-terusan dimusnahkan Bang Faruk? Karena dia melakukan dosa terus-menerus Bang Faruk.
Misalnya nih di dalam 1 Samuel 15 ayat yang kedua dan ketiga itu kan jelas Anak yang menyusui dosanya apa? Sebentar. Jangan kejang-kejang waktu saya ini waktu saya sudah tunjukkan datanya. Diam kau. Ya, nanti kau tanggapi. Ya, mereka yang menghalang-halangi bangsa Israel ketika mereka pergi dari Mesir. Itu jelas dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Baca 1 Samuel 15 ayat yang kedua. Alkitab menjawab pakai data. Itu lo memangnya oten. Di Indonesia terjemahannya begini, sampai Thailand terjemahannya berbeda. Lo mending kami, Alkitab kami diterjemahkan ke berbagai macam bahasa supaya kami boleh mengerti apa yang tertulis. Kami tidak membaca aja tapi tidak mengerti isinya. Lo memang semua dari kalian paham isinya? Kalau tidak ada terjemahan, coba saya tanya, jujur. Jujur, emang paham? Kan enggak. Oke, teman-teman. Bang Faruk tadi mau ngeles ya teman-teman ya. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke berapa deh? 151 dia bilang di situ bukan haram, makanya jangan pakai terjemahannya, tapi tidak apa-apa. Terus dia tadi bilang teman-teman, kami tidak bisa disesatkan. Wah, hebat kali kalau rupanya tidak bisa disesatkan. Hebat kali rupanya, lebih hebat dari Tuhan kau tidak bisa disesatkan. Mau saya tunjukkan datanya. Surat Al-An'am ayat yang ke-93. Oh sebentar teman-teman, ini dia datanya di sini. Saya sudah siapkan datanya. Nih, seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja, akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Cuman Faruk yang tidak bisa disesatkan. Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Tidak bisa disesatkan. Siapa yang menyesatkan rupanya di dalam imanmu, Bang Faruk? Oke, teman-teman, saya mau berbicara sekarang. Saya mau berbicara masuk ke ranah pernikahan. Karena kita segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan itu kan itu menunjukkan siapa Tuhan yang benar. Murtadin Oki loncat ke sana kemari menghindar dari pertanyaan Bang Faruk mengenai ayat ini. Apa salah bayi yang menyusui dan hewan ternak sehingga harus ditumpas? Ya, sekarang saya mau bertanya sama Bang Faruk, jawab dulu dengan jujur. Bang Faruk, pernah nggak terjadi di dalam iman Bang Faruk pernikahan yang dilakukan di langit? Pernikahan di langit itu pernah nggak dilakukan? Kalau memang pernah, siapa yang jadi penghulunya ketika pernikahan itu dilakukan di langit? Jawab pakai data ya Bang Faruk ya. Pernah nggak pernikahan itu dilakukan di langit? Kalau memang pernah, siapa yang jadi penghulunya? Kenapa pernikahan itu dilakukan di langit atau tidak pernah? Jawab aja pakai data ya. Itu saja pertanyaan saya dengan Bang Faruk teman-teman. Karena apa? Kalau saya langsung bertanya 3 aja pusing nanti jawabnya. Ya, saya juga tidak mau berpolemik di dalam surat Al-An'am ayat yang 151 tadi. Saya tidak mau berpolemik di situ. Kita tunggu aja jawaban Bang Faruk. Setelah ini kita gas tipis-tipis lagi ya teman. Jawab pakai data ya Bang Faruk, yang jawab pakai data. Silakan. Ini udah lari dari materi. Loh, mau bicara Tuhan yang benar kan? Jawab aja dulu pakai data. Jawab aja. Nanti saya tunjukkan korelasinya. Jawab aja pakai data. Jawab pakai data. Silakan. Kalau oke ya, jika mengkaji tema tentang Tuhan yang benar, si Oki dari 2 match sebelumnya itu udah berserak sebenarnya. Ya kan? Ini udah akui loh bahwasanya ya Tuhan dialah yang memerintahkan apa yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 15 nomor 3. Cuman yang kutanyakan Ki, kenapa anak-anak yang masih disusui ini disuruh bunuh Ki? Karena mereka mencegah Bani Israel masuk ke tanah Kanaan pada masa itu. Baru tahu aku, ternyata di iman Kristen, anak kecil yang masih menyusui bisa menahan orang untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Anak bayi di dalam iman Kristen bisa lari-lari, lari-lari.
bisa megang-megang pedang, bisa megang busur panah. Itu nggak kau jawab. Yang kau tanya, Ki, apa ini salahnya anak yang masih dalam penyusuan ini, Ki? Kenapa disuruh Tuhan kau tumpas? Sampai hewan ternak pun juga disuruh tumpas. Hah? Tuhan kau memberikan perintah sekeji itu, sesadis itu, setelah itu kau teriak-teriak ajaran kasih. Ajaran kasih apa? Dan kau nggak menjawab itu. Jawab, Ki, apa dosa dan salahnya anak kecil yang masih menyusui? Apa dosa dan salahnya hewan ternak, Ki, hingga disuruh tumpas? Yang lebih ngeri lagi, Ki, kata-katanya itu, Ki, jangan ada belas kasihan padamu. Wajar, Ki, setelah mendengar pernyataan dan juga pengakuan darimu, memang itulah ajaranmu, Ki, baru aku bisa memahami, Ki. Itulah alasannya kenapa hampir 4.000 lebih saudara kami di Poso dan di Ambon mati dalam keadaan mengenaskan seperti itu, Ki. Karena memang Tuhan kau ngajarkan kayak gitu. Di Poso, ya, sebanyak hampir 1.000 orang itu, ratusan orang santri, disuruh jalan dengan tanpa busana. Sampai ke suatu tempat mereka diperkaus, dicincang kemaluannya. Karena apa? Karena itu baca Bible. Itu isi Bible. Jadi kau jangan keluar-keluar ajaran kasih, Ki. Baca fakta sejarah, Ki. Siapa yang pelaku genosid di atas bumi ini, Ki? Kau baca itu, Ki. Kau jangan lupa dengan kejadian Ambon dan Poso. Dia diakui, dia, teman-teman, ya. Dia sudah akui tadi memang itu ajaran dari Tuhannya. Dia sudah akui itu. Maka diskusi kita sudah selesai. Harusnya tidak ada ajaran yang benar dari Tuhan yang mengajarkan kekejian dan juga mengajarkan perbuatan yang sangat mengerikan. Sementara ayat-ayat seperti itu tidak ada di dalam Al-Quran. Sekarang tumpaslah mereka. Jangan ada belas kasihan atasmu, gak ada. Jangan ada belas kasihan atasmu, gak ada. Bunuhlah anak-anak yang masih menyusui, nggak ada. Hewan ternak nggak ada. Umat Islam, ya, mereka memerangi ketika diperangi. Kami diperangi, maka kami memerangin. Ini Bani Israel yang ingin memasuk tanah Kanaan, di mana tanah itu memang ditempati awalnya oleh orang Amalek. Ditempati oleh orang Amalek, tapi penghuni asli dari tanah Kanaan itu diperintahkan Tuhan kau untuk dibantai tanpa belas kasihan. Sadis. Itu sadis. Penghuni asli dari tanah Kanaan pada masa itu adalah orang Amalek. Bani Israel itu adalah pendatang, ya, orang-orang yang mencari suaka setelah mereka lepas dari cengkraman Fir'aun. Kejadian 4 nomor 44. Mereka datang di tanah Kanaan itu. Ada penduduk aslinya di situ. Kenapa tidak dilakukan negosiasi? Kenapa tidak diajak mereka itu bermusyawarah? Bahwasanya bangsa Israel adalah bangsa yang sedang mencari suaka. Setelah lepas dari Fir'aun, malah disuruh Tuhan kau tumpas. Anak-anak yang masih disusui tumpas. Sampai dengan binatang hewan ternak juga tumpas. Itu ajaran kasih. Itu ajaran setan, Ki. Lebih parah. Jelas, ingat, dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 48, apa kata Yesus? Iblis sejak dahulu pembunuh manusia. Pembunuh manusia. Jadi ajaran kau ikuti berdasarkan Yesus sendiri adalah ajarannya si Iblis, Ki. Terima kasih. Jawab pertanyaan ini. Sebentar. Waktu saya.